Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Salam dan sholawat mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada para tabi'in yang meneruskan risalah perjuangannya. Hadirin jemaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah menginjak malam yang ke-25 ya, kalau nggak salah gitu ya, malam yang ke-25 ya, 27 sampai lupa ya, saking tidak terasanya gitu ya, 1 bulan berlalu, tinggal beberapa hari lagi ya kita akan meninggalkan saum Ramadan. Kalau kita melihat kebiasaan para sahabat itu, tatkala akan ditinggalkan oleh Ramadan, mereka menangis, mereka sedih, karena mereka berpikir boleh jadi di Ramadan yang akan datang mereka tidak bisa berjumpa lagi. Itulah yang mereka menjadi sedih tatkala ditinggalkan oleh Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan tinggalkan oleh Ramadan sedih pula seperti para sahabat, atau sebaliknya ya, merasa beban tanggung jawab oleh seorang muslim dari Allah telah terunaikan? Ya tentunya mudah-mudahan kita semua memiliki mentalitas seperti para sahabat ya. Jadi tatkala akan ditinggalkan oleh Ramadan, kita merasa sedih dan khawatir, jangan-jangan Ramadan di tahun depan kita tidak bisa berjumpa lagi. Dan mudah-mudahan kita semua tentunya diberikan umur yang panjang dan barokah ke depannya, agar kita bisa mengikuti Ramadan-Ramadan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Insya Allah tadi Bapak DKM menanyakan judulnya apa ya? Judulnya apa? Nah kebetulan saya nih coret-coret minggu kemarin ada sebuah judul yang diambil dari sebuah buku yang mana buku tersebut membahas tentang masalah akhlak. Jadi akhlak seorang muslim kepada dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak sekali ya. Ada di antaranya akhlak muslim kepada Allah Ta'ala, akhlak muslim kepada Rasulullah, akhlak muslim kepada tetangganya, akhlak muslim kepada saudaranya, akhlak muslim kepada binatang, akhlak muslim kepada tumbuhan, dan macam-macam lainnya. Jadi begitu banyak ya yang namanya akhlak itu. Adapun yang akan dibahas malam ini insya Allah yaitu tentang khuluqul muslimi ma'allah ta'ala, yaitu akhlak seorang muslim kepada Allah Ta'ala. Di antara akhlak seorang muslim kepada Allah Ta'ala yaitu diantaranya muraqabatullahi ta'ala fi kulli hinin wal ilmu bi annahu ma'ana bi ilmihi, yaitu adalah muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Ta'ala di setiap waktu, di setiap keadaan. Dan muslim itu mengetahui bahwasannya dirinya itu senantiasa bersama ilmunya Allah. Sudah kita pahami bahwa ilmu Allah itu luas ya. Allah itu wasi'un alim ya, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maha kaya, maha pemberi rezeki, dan lain sebagainya.
Itu di antara sifat-sifat Allah. Adapun ketika seseorang bisa mencapai sifat muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah, itu para ulama mengatakan ada beberapa tahap yang harus dilangkahi, gitu ya. Di antaranya tahap yang disebut takholi. Takholi itu artinya adalah membuang segala sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam hati. Itu namanya takholi, ya. Jadi ketika seseorang ingin meningkat kepada tahapan muraqabah, dia harus melalui tingkatan takholi dulu, yaitu membuang sifat-sifat yang buruk dari dirinya. Tentunya sifat-sifat buruk ini banyak sekali. Di antaranya sombong. Sombong adalah sesuatu yang emang tidak Allah sukai. Sebagaimana terdapat dalam surat Luqman ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai manusia, janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini jelas ya, dalam surat Luqman ayat 18, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Dan salah satu kita bisa nyampe kepada sifat muraqabah, yaitu menghilangkan sifat buruk ini, yaitu diantaranya sombong. Bahkan dalam sebuah hadis yang berkenaan dengan sombong ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi bersabda, Ala ukhbirukum bi akhlinar. Qalu bala qala qulu utulin jawadin mustakbirin. Kata Nabi, wahai sahabat, maukah kalian aku beritahu tentang para penghuni neraka? Kemudian para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah, kami ingin tahu. Kemudian Nabi berkata lagi, mereka adalah orang yang kasar lagi keras, orang yang tamak lagi rakus, dan orang yang menyombongkan diri. Nah, ini 3 ciri orang-orang yang akan menghuni neraka, ya, kata Nabi. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, al-kibru batorul haqqi wadomtun nasi. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia lain. Adapun banyak sifat-sifat buruk lain yang harus dibuang ketika seseorang ingin memiliki sifat muraqabah. Ya, selain sombong, iri hati, sum'ah, ria, dengki, dan sifat-sifat keburukan lainnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu adalah sifat tahali, ya, yang harus dilangkahi ketika seseorang ingin memiliki sifat muraqabah. Tahali ini adalah seseorang ketika setelah membuang sifat-sifat yang buruk, maka dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Berarti kebalikan dari yang tadi. Yang tadinya sombong menjadi rendah hati, yang tadinya ria menjadi ikhlas, ya. Yang tadinya sum'ah, ketika melakukan kebaikan ingin didengar orang, maka dia bersembunyi-sembunyi ketika melakukan kebaikan. Yang tadinya dengki, dia malah menjadi berbaik hati kepada saudaranya. Itu tahap yang kedua. Nah, maka jika tahap 2 ini sudah terlewati, maka dia akan mendapatkan hasil yang disebut tajalli, ya. Tajalli ini adalah kesempurnaan ketika seseorang
tatkala bisa membuang sifat-sifat buruk, kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, maka lahirlah sifat tajalli, yaitu yang berakhir dengan muraqabah. Kesananya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mungkin kata lain muraqabah dalam hadis dikatakan ihsan ya. Ihsan ya. Ketika Nabi sedang berbincang-bincang dengan para sahabat, tiba-tiba kan datang seorang laki-laki yang berpakaian serba putih. Dalam tubuh laki-laki itu tidak terlihat bekas perjalanan, dan dia bertanya kepada Nabi. Hal yang pertama ditanyakan adalah ma huwa Islam, kemudian yang kedua ma huwa iman, yang ketiga adalah ma huwa ihsan ya. Jadi ihsan itu sama dengan muraqabah, yaitu merasa diawasi. Hadirin jemaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Kemudian di antara lainnya khuluqul muslimin Allah Ta'ala ma'al Ta'ala adalah seseorang senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala seseorang melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menyebabkan timbulnya kemarahan Allah dan turunnya siksa Allah. Gitu ya. Sebagaimana dalam sebuah ayat dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, walau ana ahlal qura amanu wattaqau, seandainya para penduduk negeri beriman dan bertakwa, lapatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardi, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Walakina kadzabu, akan tetapi disebabkan mereka berdusta, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan siksa kepada mereka disebabkan perbuatan mereka. Nah, ini ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika seseorang telah mendustakan ayat-ayat Allah, apalagi mengolok-oloknya, berarti dia telah melanggar larangan-larangan Allah. Sementara Allah menyuruh pada hamba-hambanya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Sebaliknya, ketika seorang hamba tidak taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, maka tentunya Allah akan marah kepada hamba tersebut. Dan tentunya hal-hal yang dilarang oleh Allah banyak macamnya, hadirin ya. Seperti diantaranya menjauhi perzinahan, atau mungkin zaman sekarang ini ada bahasa yang digawe, ada yang disebut istilah LGBT ya. LGBT itu kalau tidak salah saya pernah baca dalam sebuah artikel, artinya itu lesbian, gay, bisex, dan transgender gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi ketika lesbian itu wanita menyukai sesama wanita, gay laki-laki menyukai sesama laki-laki, bisex pergaulan bebas ya, melakukan sebuah hubungan suami istri di luar nikah tanpa ada ikatan nikah. Kemudian transgender yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan, mungkin bahasa sekarang disebut waria gitu ya. Nah, tentunya perbuatan LGBT ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan wajar Allah jika marah kepada mereka ya. Contoh sebuah kasus, saya punya teman, dia seorang relawan. Mungkin hadirin masih ingat ketika ada kejadian tanah bergeser di daerah Cianjur, tapi ada yang mengatakan di daerah Cipanas yang menuju ke puncak katanya. Tepatnya saya kurang tahu. Tapi benar seperti itu. Relawan itu berbicara dengan saya. Nah, Gus, kamu tahu kenapa ada kejadian
di daerah tersebut yang menjadikan tanah bergeser, yang membalikkan rumah-rumah megah yang ada di wilayah itu tertimbun oleh tanah. Ternyata rumah-rumah yang megah yang ada di tempat tersebut yang tertimbun oleh tanah karena ada pergeseran tanah, pemilik dari rumah-rumah itu adalah orang-orang yang suka melakukan kawin kontrak, gitu ya, kata teman saya. Kan kawin kontrak emang dulu zaman Rasulullah pernah dibolehkan ya, ketika Rasulullah dengan sahabat melakukan perang cukup lama, kalau nggak salah itu perang Khaybar. Nah, dengan adanya peperangan yang cukup lama, maka Rasulullah membolehkan para sahabat untuk menikah dengan perempuan-perempuan yang mereka sukai dalam batas tempo tertentu, gitu ya. Nah, tapi setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah menghapus ketentuan tersebut, mengharamkan melakukan kawin kontrak atau disebut istilahnya nikah mut'ah, gitu ya. Nah, yang asalnya dibolehkan karena sebuah kondisi, tapi setelah kondisi itu menjadi damai, tentram, aman, maka Rasulullah menghapus ketentuan tersebut. Jadi nikah mut'ah menjadi dilarang. Tapi untuk sebagian kalangan katanya yang mengakui dirinya sebagai muslim, katanya mereka malah saat ini melakukan hal-hal seperti itu. Di antaranya para pelaku yang melakukan nikah mut'ah ini adalah orang-orang yang dibicarakan oleh teman saya yang menjadi relawan itu, ketika dia sengaja memberikan bantuan ke daerah tersebut. Hadirin jemaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, sudah 15 menit cukup ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya dalam kultum tarawih ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Yang benar tentunya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah tentunya itu datang dari kelemahan dan kekurangan saya sebagai manusia biasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.